Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Apridia NIM 048 dan Rizky Prihatini NIM 135 akan menjelaskan mengenai etiket berjalan. Yang pertama yaitu pengertian etiket berjalan. Etiket merupakan bagian dari etika itu sendiri yang diwujudkan sebagai cara dalam membangun hubungan antara sesama manusia, tetapi lebih bersifat relatif. Artinya bahwa etiket bergantung pada sudut pandang dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Menurut Ernawati tahun 2004 menjelaskan etiket yaitu tata cara pergaulan sesama manusia yang meliputi aturan, tata krama, tata tertib, sopan santun dalam tindakannya. Dari kedua pendapat di atas, maka makna etiket lebih merujuk pada perbuatan yang dapat digunakan dalam memperlancar pergaulan dan dapat pula membantu dalam menunjang dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Berjalan perlu mendapat perhatian khusus agar kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya etika berjalan di tempat umum. Saat berjalan, hendaknya kita memperhatikan ke sekeliling kita. Mungkin saja ada orang yang sedang terburu-buru, namun jalannya terhambat oleh kita. Atau saat kita sedang terburu-buru, di depan kita berjalan seseorang, maka sebaiknya kita mengucapkan kata permisi untuk mendahuluinya. Saat kita berjalan juga tidak boleh sampai mengakibatkan kecelakaan. Contohnya, berjalan harus pada trotoar bagi pejalan kaki. Jangan sampai kita berjalan di jalan khusus kendaraan. Agar aman, nyaman, dan tentram saat berjalan, perhatikanlah etika berjalan, sebab tidak ada ruginya untuk kita mengikuti aturan atau etika tersebut, yang ada keuntungan besar yang didapatkan. Selanjutnya yaitu macam-macam etiket berjalan. Yang pertama, berjalan di luar rumah. Berjalan di pinggir jalan pun ada aturannya. Jika pria berjalan bersama seorang wanita, pria berjalan di sebelah jalan atau bagian yang mengarah ke tengah jalan. Dalam hal ini, pria bersikap melindungi wanita dari kemungkinan kecelakaan lalu lintas. Jika berjalan dua orang wanita, pria boleh berjalan di sebelah jalan, tetapi boleh juga berjalan di antara kedua orang wanita itu. Jika menyeberang jalan, sebaiknya pria berjalan di antara kedua wanita itu, lebih-lebih kalau wanita itu sudah tua atau dalam keadaan kurang kuat atau kurang sehat, sehingga ia dapat menuntun mereka ke seberang jalan. Jika yang berjalan itu juga pria, maka pria yang lebih muda atau yang lebih rendah pangkatnya berjalan di sebelah kiri pria yang lebih senior. Yang kedua, membukakan pintu. Jika pria dan wanita berjalan bersama menuju gedung atau ruangan yang pintu tertutup, pria wajib membukakan pintu itu dan membiarkan wanita masuk terlebih dahulu dan diikuti si pria. Kalau kebetulan wanita yang lebih dulu sampai ke pintu serta membukanya, pria harus cepat-cepat memegang daun pintu sampai wanita itu melewatinya. Jika yang dilalui adalah pintu berputar, pria berjalan di depan wanita. Juga bila pintu terbuka menuju jalan yang gelap atau mengarah ke tangga yang agak curam, pria berjalan di depan. Jika pria berjalan bersama pria yang lebih muda atau yang lebih rendah pangkatnya membukakan pintu dan memegang terus sampai pria lain itu melewati pintu. Ketentuan yang disebutkan di atas berlaku juga dalam membuka dan menutup pintu mobil. Sewaktu memasuki mobil, pria membuka pintu di bagian yang akan diduduki wanita. Setelah wanita masuk dan duduk, pintu itu pun ditutupnya. Kemudian ia membuka pintu bagian yang akan didudukinya. Pada waktu turun, pria harus dengan cepat keluar dari mobil dan membuka pintu tempat wanita yang akan keluar. Lalu pria menutup pintunya lagi. Yang ketiga, berjalan di depan. Pria dan wanita yang berjalan bersama-sama haruslah berjalan sejajar atau bersebelahan. Tidaklah sopan jika pria itu berjalan di depan, sedangkan wanita mengikuti di belakang. Pada waktu memasuki atau menuju suatu tempat, pada umumnya wanita berjalan di depan, kecuali pada keadaan sebagai berikut. Bila si pria perlu membantu wanita, misalnya ketika turun dari bis atau kereta api,
pihak prialah yang turun lebih dahulu dan mengulurkan tangannya untuk dipegang oleh si wanita agar ia dapat turun dengan mudah. Di tempat yang berjejal-jejal manusia, pria berjalan di depan untuk membuka jalan bagi wanita yang mengikutinya. Dan jika di restoran tidak ada pelayan yang menunjukkan jalan ke arah meja yang diduduki, maka prialah yang berjalan di depan. Begitu juga di gedung pertunjukan atau di bioskop, prialah yang berjalan di depan. Yang keempat, berjalan di trotoar. Trotoar umumnya sebagai tempat bagi pejalan kaki, namun di negara tersebut trotoar juga berfungsi sebagai tempat untuk para pengendara sepeda. Walaupun umumnya trotoar di negara tersebut cukup lebar, namun karena banyaknya pengguna, baik para pejalan kaki maupun pengguna sepeda, maka etiket sedikit diperlukan khususnya untuk trotoar sempit. Berjalan bergerombol sebaiknya dihindari. Kemudian, berpegangan tangan mungkin bukanlah hal tabu di negara tersebut. Namun untuk kondisi tertentu hal itu juga sebaiknya tidak dilakukan. Selanjutnya yaitu cara berjalan baik dan benar. Yang pertama, tidak membusungkan dada sehingga terlihat angkuh. Yang kedua, waktu berjalan hendaknya sikap badan lurus dengan tegap. Jangan membungkuk, jangan melangkah besar-besar atau sebaliknya. Yang ketiga, upayakan kedua kaki Anda menapak ke tanah dengan mantap. Jangan menyeret langkah Anda atau berjingkat-jingkat. Orang-orang akan bertanya-tanya, ada apa dengan cara berjalan Anda? Yang keempat, tidak menendang barang saat berjalan. Yang kelima, tidak mengobrol sambil berjalan dan jangan pula sambil menoleh ke kanan dan ke kiri atau menunduk ke bawah. Sebaiknya arahkan pandangan mata lurus ke depan dengan tenang. Yang keenam, tidak berjalan dengan bergerombol. Yang ketujuh, kain celana atau rok tidak menyapu lantai ketika berjalan. Yang kedelapan, jangan makan atau minum ketika sedang berjalan. Yang kesembilan, tidak berjalan mendahului orang tua. Yang kesepuluh, tidak berjalan sambil tolak pinggang. Saya Rizky Prihartini akan menjelaskan tentang manfaat etiket berjalan. Yang pertama, terciptanya rasa aman, nyaman, serta tentram. Dengan menggunakan etiket berjalan sangatlah penting untuk dipelajari dan diketahui serta memperhatikan dengan baik etiket ini apabila berada dalam tempat umum seperti kampus, mal, dan lain sebagainya. Ketika berjalan sambil bermain handphone, tentunya ini bukan etiket yang baik. Seharusnya juga memperhatikan sekeliling ketika berjalan. Mungkin saja terjadi ada orang yang sedang terburu-buru, tetapi jalan orang tersebut tanpa sadar terhalang oleh kita. Etiket berjalan ini haruslah diberlakukan agar terciptanya rasa aman, nyaman, serta tentram. Dengan mengikuti aturan beretiket ini tidak akan mendapatkan kerugian tapi mendatangkan kemaslahatan bagi semua. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan beretiket berjalan maka membuat tampil lebih percaya diri. Setiap langkah yang ditapaki ke lantai maupun tanah dengan penuh keyakinan serta menyesuaikan dengan gerakan tangan agar terlihat serasi. Dengan beretiket baik pun dapat membuat postur tubuh menjadi baik pula. Yang ketiga, ramah kepada orang lain. Dengan beretiket berjalan ini, manfaat yang akan didapatkan yaitu ramah kepada orang lain dengan selalu tersenyum dan tidak membuang muka kepada orang yang berpapasan dengan kita, sekalipun mereka orang-orang yang tidak mengenal. Dengan memberikan senyuman kepada orang lain secara ikhlas dapat mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang memandang, dan pastilah orang tersebut akan balas dengan senyuman. Yang keempat yaitu peduli sesama. Dengan beretiket berjalan yang baik akan menumbuhkan rasa peduli kepada sesama. Contohnya ketika berjalan di jalan raya dan ingin menyeberang jalan. Jika ada seorang pria dan wanita, sebaiknya posisi pria tersebut dari arah datangnya kendaraan dan diikuti oleh seorang wanita di belakangnya. Sekalipun wanita dan pria ini tidak saling mengenal, maka dengan beretika berjalan maka akan saling peduli dengan orang lain.
Etiket berjalan dalam Islam. Etiket berjalan dalam Islam dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana hal ini akan bawa diri kita kepada hal-hal tentang kebaikan serta menjauhkan dari hal keburukan. Islam begitu sempurnanya sehingga dalam hal beretika berjalan pun ada. Untuk itu, pentinglah etiket berjalan bukan hanya untuk kebaikan orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri. Yang pertama yaitu larangan berjalan dengan sifat sombong. Ketika berjalan, ada sebaiknya orang memiliki sifat sombong di dalam hatinya. Sifat sombong ini sangatlah tercela. Mereka yang memiliki sifat ini merasa bangga pada dirinya sendiri dan memandang orang lain rendah. Dan ini bertentangan dengan sifat yang harusnya dimiliki oleh seorang Muslim. Di dalam Islam mengajarkan setiap Muslim memiliki sifat yang rendah hati, tenang, tidak sombong, dan tidak angkuh. Dan orang yang memiliki sifat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan merupakan amalan hati seseorang yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Maka jauhilah sifat berjalan dengan sombong. Maka beretika berjalan yang baik dengan tetap menjaga hati agar terhindar dari sombong dan senantiasa meminta pertolongannya agar menjauhi diri dari sifat sombong yang nantinya akan membuat diri kita menyesal di hari kiamat, yang mungkin di dunia tidak akan merasakannya. Yang kedua yaitu berjalan dengan baik dan ideal. Etika berjalan yang baik dan ideal ini mencontoh cara jalannya Rasulullah SAW. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik, yang dimana dalam hal aspek apapun kita tidak luput untuk meniru setiap aktivitas beliau. Maka etiket berjalan sebaiknya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang akan bawa diri kita kepada kebaikan. Tata cara berjalan Rasulullah SAW paling baik dan bagus dengan jalan yang cepat namun tenang. Dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Idza masyat taqalla'a." Artinya apabila Rasulullah SAW berjalan, beliau berjalan seakan-akan berjalan menurun. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ibnu Qayyim mengatakan kata idza masyata qalla'a ini diartikan sebagai tanah yang tinggi atau menanjak seperti tanah yang rendah atau menurun. Dapat diartikan juga dalam tata cara berjalan ini merupakan orang yang memiliki jiwa semangat yang tinggi, motivasi yang sangat kuat, dan menunjukkan sifat pemberani. Selain itu, etika berjalan ini paling ideal dan paling bagus untuk kesehatan badan. Ibnu Qayyim menyebutkan 10 macam etika berjalan yang baik dan benar. Yang pertama, etika berjalan yang baik dan benar adalah cara berjalan Rasulullah SAW. Yang kedua, berjalan dengan teratur, yaitu seirama antara tangan dan langkah kaki. Yang ketiga, sa'i, artinya berlari kecil dengan berjalan tidak tergesa-gesa dan tidak juga lambat dalam langkah. Yang keempat, naslah, artinya langkah yang ringan dan tidak mengganggu orang yang berjalan. Yang biasanya ini kaum wanita menggunakan sepatu high heel, di mana sepatu ini bertahan tinggi dan ketika ditapaki ke lantai akan berbunyi. Maka hal ini akan mengganggu orang lain saat berjalan. Yang kelima, kohrakoh, artinya berjalan mundur. Nah, etiket yang baik, kita tidak harus berjalan mundur ke belakang, disebabkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, zamazah, artinya cara berjalan orang yang ingin melumpur atau melompat. Maka etiket yang baik ketika terburu-buru setidaknya kita mengucapkan permisi. Yang ketujuh yaitu dengan beretiket berjalan yang baik. Waktu berjalan, hendaknya sikap badan lurus dengan tegap. Jangan membungkuk, jangan melangkah besar-besar atau sebaliknya. Upayakan kedua kaki Anda menapak ke tanah dengan mantap. Jangan menyeret langkah Anda atau berjingkat-jingkat. Orang-orang akan bertanya-tanya ada apa dengan cara berjalan Anda. Jangan makan atau minum ketika sedang berjalan. Tidak boleh menendang barang di jalan. Sebaiknya arahkan
menunjukkan pandangan mata lurus ke depan dengan tenang. Kain rok tidak menyapu lantai.